Halo guys, welcome back lagi to our channel. Kembali lagi bersama gue Rico, dan di video kali ini gue akan nge-spill 5 ikan termahal yang ada di kolam Mito Crypto. Nah, nanti kita akan ngebahas ikannya itu ikan apa, terus dari mana, dan yang pastinya yang paling ditunggu-tunggu adalah berapa harganya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat gimana ikannya. Mulai dari urutan kelima, kita ada ikan koi yaitu Yamabuki Ogon yang merupakan ikan koi dengan ciri khas warnanya adalah emas. Nah, ikan ini sendiri itu dibeli dari Jepang dan untuk breedernya itu namanya adalah Sakazume Koi Farm. Nah, ikan ini harganya berapa sih? Ikan ini tuh dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah pada saat berukuran 25 bu, yang berarti ukurannya pada saat itu sekitar 21 hingga 25 cm. Kalau nggak salah untuk exactnya itu di 22 cm pada saat dibeli. Nah, ikan ini sendiri itu kenapa bisa harganya segitu? Karena pertama, pada saat ukurannya masih kecil, tentu belum ketahuan apakah male or female. Nah, ini tentu mempengaruhi pada harga, karena pada saat ikan sudah diketahui dia male atau female, umumnya harga ikan female itu lebih mahal karena lebih berpotensi untuk menjadi jumbo. Kemudian yang kedua, ikan ogon ini juga pada saat dibeli kondisinya emasnya itu sangat bersih. Namun untuk sekarang memang ada terjadi kebocoran titik-titik merah, akan tetapi tidak begitu banyak sehingga secara overall ikan ini masih sangat bagus. Kemudian juga sekarang ini pada saat sudah memasuki umur 3 tahun, dimana pada saat dibeli itu masih 1 tahun, ikan ini punya grow yang cukup baik karena sudah mencapai ukuran hampir 60 cm, dan juga dari segi warna itu masih bagus banget, dan dari segi secara overall kualitasnya itu masih sangat baik. Kemudian di urutan keempat kita ada Tancho Kohaku yang merupakan salah satu ikan yang sangat cantik karena memiliki pattern seperti bendera Jepang. Nah, lagi-lagi ikan ini merupakan ikan yang berasal dari Jepang dan breedernya adalah Torazo Koi Farm yang sangat terkenal mencetak banyak kohaku-kohaku yang ciamik dan juga banyak yang menjadi jumbo. Nah, ikan ini sendiri itu sekarang sudah memasuki sansai, yaitu umur 3 tahun, dan ukurannya sudah melebihi 60 cm. Perlu dicatat bahwasanya ikan ini juga merupakan ikan male, sehingga memang ini sangat spesial karena untuk ikan male jarang sekali dia bisa tumbuh dengan begitu baik, punya bakat yang bagus, karena dari segi kepalanya ini kepala gede banget, kemudian dari segi badannya juga kelihatan tebal, dari kepala sampai ke pangkalnya itu teman-teman bisa lihat bahwa misalnya bentuknya itu semacam torpedo gitu. Kemudian juga dia punya jitai ya, jadi punuknya itu tinggi, ini nge-support untuk pertumbuhan ikan ini supaya bisa semakin panjang. Nah, nanti ketika sudah mencapai panjang maksimalnya tentu akan lebih berpotensi untuk mengisi badannya seperti itu. Nah, ikan ini sendiri dibeli pada saat berukuran 35 cm dengan harga 2,8 juta rupiah. Next, kita masuk ke top 3. Di urutan ketiga kita ada Showa dari salah satu farm yang sangat terkenal di Jepang, yaitu Momotaro Koi Farm. Nah, farm ini sendiri terkenal mencetak banyak gosanke dengan kualitas yang super. Tidak terkecuali Showa yang satu ini, ikan itu dibeli pada saat ukurannya 15 cm, dan di usianya sekarang sudah memasuki sansai, ikannya itu sudah berukuran 60 bu. Nah, ikan ini sendiri itu bahkan dia bisa grow sebaik ini meskipun di tahun kemarin itu dia sempat kena penyakit kutu jarum yang membuat dia sampai kurusnya parah banget. Dan saat ini itu dia sudah kembali ke prime-nya lagi, udah mulai bagus lagi dari segi badannya. Untuk segi kepala memang tidak sebesar Tancho yang sebelumnya, tapi untuk badinya juga cukup tebal, kemudian patternnya juga sangat cantik, dan bahkan pada saat kecil itu sempat mau diikutin ke show, tapi memang saya gak mau ikannya diikutin ke show dulu karena pengen saya keep. Nah, ikan ini sendiri tuh dibeli dengan harga 4,1 juta rupiah. Terus di urutan kedua kita ada 2 ikan dengan harga yang sama. Yang pertama adalah Kohaku dari Taniguchi Koi Farm. Nah, ikan ini sendiri itu dibeli pada saat berukuran 27 cm, dan untuk ukurannya saat ini itu di sekitar 55 hingga 60 cm dengan umur yang sudah memasuki sansai atau 3 tahun. Nah, ikan ini spesialnya dia merupakan ikan yang dipilih oleh Yuki Narita yang merupakan salah satu orang yang mungkin sangat dikenal di kalangan penghobi koi karena dia merupakan
orang yang punya si Narita Koi Farm, yang merupakan salah satu supplier koi yang cukup besar ya ke Indonesia. Nah, kemudian ikan ini itu sekarang ini memang untuk badannya cenderung lebih ke memanjang, karena ternyata ikan ini turns out to be a male fish. Kemudian dia juga dari segi beni sih masih sangat bagus, bahkan sangat tebal warna merahnya. Shirojia juga cukup baik, dan ya secara overall ikan ini cukup baik. Mungkin yang agak kurang dari saya sendiri penilaiannya, saya lebih ke arah badinya, karena badinya memang manjang, yang merupakan karakteristik yang sudah melekat lah dengan ikan-ikan dari jenis kelamin male. Lalu ada satu koi lagi dengan harga yang sama dengan Kohaku Taniguchi tadi, yaitu Susui dari Tanaka Koi Farm. Nah, memang untuk ikan-ikan termahal yang ada di kolam Mikopeto itu semuanya ikan impor atau ikan dari Jepang ya. Karena memang ya umumnya ikan-ikan impor tuh harganya lebih mahal dibandingkan ikan lokal. Nah, baik lagi, si Tanaka Koi Farm ini maybe nggak seterkenal Issa, Dainichi, atau farm-farm lain. Tapi untuk varietas Susui, Tanaka ini merupakan salah satu farm terbaik. Nah, baik lagi nih ke si susunya. Untuk susu yang ini sendiri itu dibeli pada saat berukuran 30 cm, dan saat ini ukurannya itu pada saat pertengahan tahun lalu dicek sudah mencapai 60 cm pada usia Sansai. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pertama, mempertimbangkan bahwasanya dia itu merupakan ikan doitsu atau ikan tapas sisik yang umumnya grow-nya itu lebih lambat. Kemudian juga ikan ini, kalau teman-teman lihat, ini merupakan ikan dengan body shape yang paling oke dibandingkan ikan lain. Sepertinya harusnya ini ikan tuh female, karena kemarin pada saat dicek kayaknya sih female walaupun belum dicek untuk alat kelaminnya. Nah, ikan ini sendiri itu dari segi head shape-nya itu gede, kemudian dari badannya juga lebar, dan pokoknya dari segi overall mungkin ikan ini saya rate paling bagus dibandingkan ikan-ikan lain. Dan untuk harganya sendiri itu pada saat dibeli ini dan Kohaku Taniguchi tadi itu sama-sama dibanderol dengan harga 4,4 juta rupiah. Tapi untuk susu ini sendiri kemungkinan kalau seandainya dijual sekarang itu harganya harusnya sudah bisa mencapai belasan hingga 20 juta rupiah. Karena kemarin juga ada beberapa teman-teman di Instagram yang bilang bahwasanya susu ini tuh jangan dilepas kalau misalnya harganya tuh enggak di 20-an. Dan di urutan pertama kita ada Sankei dari salah satu farm paling top di Jepang, yaitu Sakai Fish Farm. Kenapa dibilang paling top? Karena farm ini merupakan salah satu farm yang paling banyak mencetak gelar Grand Champion di ajang koi show paling bergengsi di dunia. Dan Sankei ini sendiri memang dia menyandang ikan paling mahal di kolam Mikopeto, karena ikan ini itu dibeli dengan harga 6 juta rupiah pada saat ukurannya hanya 18 cm. Memang ikan ini dia dari segi patternnya, skin quality-nya itu paling unggul dibandingkan ikan-ikan lain. Tapi memang ternyata turns out ikan ini sendiri juga merupakan ikan male pada saat sudah teridentifikasi di ukuran 40 cm, yang mana memang ikan male sendiri itu dari segi growth cenderung lebih lambat dibandingkan ikan female. Makanya ikan ini sendiri ukurannya sekarang masih di sekitaran 40 menuju ke arah 50 cm untuk umurnya saat ini memasuki di Nisai. Nah, tapi ikan ini sendiri masih mempunyai potensi yang cukup baik, terlihat dari segi body structure yang bagus, kemudian juga punya jitainya yang mana menunjukkan bahwasanya dari segi tulangnya ini itu bisa nge-support supaya ikan ini bisa tumbuh menjadi lebih besar. Nah, kalau menurut kalian mana ikan yang paling bagus di kolam Mikopeto dan yang paling worth it dengan harganya? Boleh banget untuk share di kolom komentar di bawah. Oke, jadi itu adalah 5 ikan termahal yang ada di kolam Mikopeto, dan hopefully dengan video ini itu bisa memberikan kalian gambaran sebenarnya ikan dengan harga yang disebutkan tadi itu kualitasnya seperti apa. Karena ya tujuan dari video ini tentu saja buat educate, bukan buat mamer, karena tentu aja ikan-ikan yang harganya lebih mahal daripada ikan-ikan yang ada di kolam Mikopeto itu ada jauh lebih banyak. Nah, paling itu dulu dari video kali ini. Seperti biasa, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. Once again, thank you, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.